Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktida Hidayati dengan NIM 1191012278. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran pada mata kuliah fikih sekolah materi sholat lima waktu dengan dosen pengampu Dr. Zuhri MAD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat yang sangat luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda sekalian. Fatimah Az-Zahra, Hadirah. Muhammad Yusuf, Hadir, Bu. Thoriqul Jannah, Hadirah, Bu. Ahmad Hidayat. Hadir, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, semuanya hadir pada pagi hari ini. Baiklah Ananda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai sholat, maka Ibu akan bertanya nih, siapa yang masih ingat mengenai rukun Islam? Nah, jadi sholat ini merupakan rukun Islam yang keberapa ya? Saya, Bu. Ya, silahkan Az-Zahra. Rukun Islam yang kedua, Bu. Ya, benar sekali. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, jadi setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka rukun Islam selanjutnya yaitu sholat. Nah, sholat inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita bahas satu persatu mengenai sholat. Yang pertama yaitu mengenai definisi atau pengertian dari sholat itu sendiri. Nah, jadi sholat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan ucapan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu. Baik, Ibu ulangi lagi. Jadi, sholat menurut bahasa yaitu doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan ucapan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian selanjutnya, dalil mengenai perintah sholat. Jadi, sholat ini diperintahkan oleh Allah ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, jadi ketika Isra Mi'raj ini, Rasulullah ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Nah, jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ini bahwasanya Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu untuk setiap harinya. Mengapa demikian? Karena sholat ini merupakan tiang agama dan apabila kita meninggalkannya, maka kita akan berdosa. Ibaratkan sebuah bangunan yang tinggi. Nah, jadi sholat ini merupakan tiang-tiangnya, kemudian puasa itu atapnya, dan syahadat itu lantainya. Maka semuanya ini haruslah sempurna supaya menjadi bangunan yang utuh dan kokoh. Maka kita harus dirikan sholat supaya tiang agama kita itu menjadi kuat. Kemudian selanjutnya yaitu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bahwasanya Allah menyuruh kita itu sholat berjamaah. Nah, seperti Muhammad Yusuf dan Ahmad Hidayat. Nah, Anda sekalian ini kan merupakan ikhwan. Jadi kalian ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena pahalanya ini lebih besar daripada sholat sendirian di rumah. Keutamaannya kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Nah, jadi kalian mau kan mendapatkan pahala
sebanyak 27 derajat. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan dari sholat. Nah, jadi sholat ini ada ketentuan-ketentuannya dan tidak sembarangan ya. Yang pertama yaitu ada syarat sah dari sholat. Syarat sah artinya adanya sesuatu yang harus terpenuhi oleh seorang yang hendak melaksanakan sholat. Dan apabila tidak terpenuhi, maka sholatnya itu tidak sah dan harus diulang kembali. Artinya apa? Artinya bahwa seorang yang hendak melaksanakan sholat maka harus melaksanakan syarat sah dari sholat ini sendiri. Di antara syarat sah sholat tersebut, yang pertama telah masuk waktu sholat, kemudian yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian yang ketiga suci badannya, suci pakaiannya, kemudian suci tempatnya, dan kemudian yang keempat menutup aurat, dan yang kelima menghadap kiblat. Nah, jadi ketika seorang telah memenuhi semua syarat dari sah sholat tersebut, maka sholatnya itu akan sah. Kemudian yang kedua, syarat wajib sholat. Nah, apabila seorang telah memenuhi syarat wajib sholat ini, maka diwajibkan untuk sholat. Jadi, hal-hal yang apabila seseorang telah memenuhi syarat wajib sholat ini, maka seorang itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat, dan jika dia meninggalkan, maka akan berdosa. Di antara syarat wajib sholat, yang pertama beragama Islam, kemudian yang kedua balik atau dewasa, kemudian yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat suci dari haid dan nifas, kemudian yang kelima telah sampai dakwah Islam kepadanya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai rukun sholat. Nah, jadi rukun sholat ini adalah suatu perbuatan atau ucapan yang ada di dalam sholat. Nah, jadi jika seseorang melaksanakan sholat kemudian dia itu tidak melaksanakan salah satu dari rukun sholat ini, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang kembali. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, sunnah-sunnah dalam sholat ini ada yang dinamakan dengan sunnah ab'ad. Nah, jadi sunnah ab'ad ini apabila kita terlupa melakukannya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Di antara sunnah dari ab'ad ini ialah yang pertama duduk tasyahud awal, kemudian yang kedua baca tasyahud awal, kemudian yang ketiga baca salat Nabi pada tasyahud awal, kemudian yang keempat baca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian sunnah yang kedua yaitu sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ini yaitu apabila kita terlupa melakukannya, maka kita tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Di antaranya dari sunnah hayat itu yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua bersedekap, kemudian yang ketiga memandang ke arah sujud, kemudian yang keempat membaca doa iftitah, kemudian selanjutnya diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah, kemudian selanjutnya membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Hilang ingatan, buang air dari dubur, buang air kecil, minum maka terkena najis haid dan nifas. Kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai waktu-waktu dalam sholat lima waktu. Mari kita lihat pada gambar berikut ini. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tata cara dalam sholat lima waktu. Mari kita simak video berikut ini. Niat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Gerakan sholat yang pertama yakni takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Telapak tangan terbuka menghadap ke depan sejajar dengan telinga. Ibu jari di belakang telinga dan jari lainnya merapat sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian gerakan yang kedua adalah meletakkan tangan atau bersedekap. Adalah tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek. Bunyi doa iftitah yakni Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Gerakan sholat berikutnya yakni adalah ruku. Ruku adalah membungkukkan badan, kedua tangan memegang kedua lutut, punggung dan badan lurus, pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Dan bacaan ruku yakni Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bacaan ruku ini dibaca 3 kali setiap ruku. Gerakan salat selanjutnya yakni i'tidal. I'tidal adalah bangun dari ruku kembali ke berdiri sempurna. Dan bacaan i'tidal adalah Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Gerakan salat selanjutnya yakni sujud. Sujud adalah meletakkan wajah ke tempat sujud dengan posisi dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan seluruh ujung jari kaki ditekankan ke tempat sholat. Dan bacaan sujud yakni Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacaan sujud ini juga dibaca 3 kali setiap kali sujud. Gerakan salat selanjutnya yakni duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash. Adalah duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan berdiri. Bacaannya yakni Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gerakan salat selanjutnya yakni duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal ini sama dengan duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash. Jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan. Bacaan duduk tahiyat awal yaitu At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk gerakan salat selanjutnya yakni duduk tahiyat akhir adalah telapak kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diletakkan di bawah kaki kanan, dan pantat duduk di lantai. Posisi jari telunjuk kanan ditunjukkan dan pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan. Dan untuk bacaan tahiyat akhir yakni At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Gerakan yang terakhir yakni salam. Menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang. Kemudian menoleh ke kiri sampai pipi kiri terlihat dari belakang. Dan bacaan salam adalah Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hikmah dari sholat. Nah, jadi hikmah dari sholat ini yang pertama, sholat dapat memperoleh kemenangan serta dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, sholat ini merupakan bentuk pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sholat mengajarkan kita untuk berdisiplin dan mentaati segala peraturan serta etika yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, sholat merupakan bentuk pengakuan akidah setiap kemasyarakatan. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat dan semoga berkah. Untuk kalian semua harus tetap semangat. Oke? Yuk kita tutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.